Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah al-hujur atau masalah pencekalan pada pertemuan yang lalu. Salah satu pencekalan itu adalah anak kecil apabila dia mempunyai harta, maka hartanya itu dicekal dulu sama walinya, sama orang tuanya. Tujuannya adalah supaya anak ini tidak membelanjakan hartanya itu ke sesuatu yang tidak berfaedah, sampai anak itu nanti dia dewasa dan juga mengerti tentang hartanya. Nah, kita sudah bahas kemarin ya. Ada beberapa al-hajr, pencekalan tadi. Kemudian kalau anak itu yang kita tadi katakan, apabila anak itu sudah dewasa dan dia sudah mengerti tentang yang baik dan yang buruk, begitu juga mengerti tentang kemana membelanjakan hartanya secara yang baik, maka walinya itu boleh memberikan hartanya kepada dia. Tapi kalau dia sudah dewasa namun dia agak kurang-kurang, kata anak-anak Balikpapan oleng-oleng, oon, nggak ngerti dia, maka dia tidak boleh memegang uang, alias dia tidak boleh menggunakan hartanya tanpa didampingi sama walinya atau orang yang diamanahkan untuk menjaga hartanya. Saya nyimpang sedikit ini ya. Di pesantren saya itu ada seorang santri, umurnya itu kurang lebih 19 tahun. Mungkin 19 tahun sudah. Tapi dia baru lulus SD. 19 tahun sudah. Waktu mendaftar, mamanya bilang, "Boleh enggak anak saya sekolah di sini?" Kenapa? Kata kita kan ya, kemauan siapa anak ini dan seterusnya. Kita crosscheck kan ya. Ya intinya kita terima. Cuman bapak mamanya ini bilang, "Mohon maaf," katanya, "anak kami ini umurnya saja tua, tapi dia baru lulus SD." Berapa tahun gak naik itu kira-kira? Gak lulus. Itu pun mungkin diluluskan sama gurunya kan sudah ketuaan ini. Yang luar biasanya anak ini ya, secara fisik itu nggak ada kelihatan aneh. Secara fisik nih biasa, normal begitu, ngerti, normal lah fisiknya itu. Bukan yang kayak anak, mohon maaf ya, bukan saya menghina, seperti anak yang kembar sedunia. Ada kan yang kembar sedunia itu? Nah seperti itu. Dari segi fisik semuanya sama, tapi di segi ini nih kasihan. Sering ngompol anak ini. Dan yang paling kasihannya, anak ini tidak mengerti uang. Anak nggak ngerti uang, dia itu nggak ngerti. Jadi uang 10.000, 50.000 itu nggak ngerti dia duit itu. Kalau dilihat tidak ada masalah anak ini, biasa begitu. Nah,
karena dia agak sedikit kurang akalnya, kalau ada temannya mengganggu dia, itu saya marahin tuh. Kata saya, anak ini bebas pulsa, jadi jangan ada yang ganggu dia. Jangan diganggu dia. Kalau ada yang ganggu yang salah. Ini anak, itu dia punya uang, diserahkan sama, mohon maaf, sama istri saya. Karena anak ini perempuan, diserahkan duit itu sama istri saya. Jadi kalau dia mau belanja, tinggal ngambil di warung begitu, ngambil di warung, nanti berapa belanjanya dibayarkan. Karena kalau dia megang sendiri, nggak ngerti uang dia, nggak ngerti uang. Itu yang perempuan. Yang laki-laki ada juga. Yang laki-laki juga ada begitu. Jadi mamanya ini, subhanallah, dia bilang anak saya itu biar nggak naik, nggak apa-apa katanya. Yang penting dia mau sholat aja senang sudah saya katanya. Yang penting tinggal di pondok saja katanya. Kalau di rumah dia kasihan. Anaknya tuh paling rajin, sebelum masuk adzan dia sudah di musola. Orang begitu kasihan. Itu kalau dapat kiriman dari mamanya, orang tuanya 200.000 atau berapa ribu, tidak pernah dikasihkan ke anaknya. Tidak pernah dikasihkan ke anaknya, langsung kan dititipin di warung begitu. Jadi kalau dia mau ngambil, ambil saja begitu, berapa. Padahal anaknya dewasa. Nah, yang seperti ini yang kita sebutkan kemarin, walaupun anaknya itu dewasa, tapi di sininya dia punya akal itu kurang, jangan diserahkan harta tadi kepada dia. Kita mesti hujur, artinya kita harus tahan, harus kita cekal dia punya harta tadi. Dan keperluan dia dipotong dari harta yang dia punya itu. Udah dipaham kira-kira ya? Sambungan minggu yang lalu. Nah, tapi kalau dia sudah dewasa dan dia juga sudah mengerti tentang apa namanya itu, baik buruknya, sudah normal seperti biasa, serahkan uangnya. Nah, kebalikannya yang di pesantren itu, anak-anak kecil di tempat kami di pondok itu juga uangnya itu dititipin di kantor. Kalau laki-laki sama keponakan kita yang ada di pondok, kalau yang putri, yang santri putri, dititipin uangnya di kantor sama istri saya sama anak-anak kantor. Dititipin, mesti dititipin. Kalau nggak dititipin, entah uang tuh kemana-mana itu. Jadi kita calling di warung, artinya kalau dia mau belanja silakan aja ambil berapa yang dia mau. Ya, nanti dibayarkan uangnya. Karena anak-anak seperti ini yang kecil atau yang besar tapi dia punya akal kurang, terkadang dia nggak ngerti uang dan terkadang ada temannya yang mungkin memanfaatkan kondisi seperti itu sehingga temannya yang agak nakal ini bisa memintai uang kepada anak yang kurang-kurang ini atau apalah macam-macam kondisinya. Nah, oleh karena itu mesti al-hujur, penahanan tadi, pencekalan itu kita harus jaga supaya mengamankan kepada dirinya dan juga hartanya. Itu ya yang kemarin. Kemudian kita berbicara tentang masalah balik, karena kita ada berkaitan dengan balik, maka kita harus membahas tentang balik. Balik asal katanya sampai. Balik, orang yang sampai. Maksudnya adalah seseorang yang sampai untuk melakukan kewajiban-kewajiban di dalam syariat Islam
dan juga orang yang sampai untuk meninggalkan larangan-larangan di dalam Islam. Artinya seseorang ini apabila dia sudah balik, maka apa saja kewajiban yang dalam Islam dia wajib lakukan dan dia akan menghasilkan pahala untuk dirinya sendiri, untuk dia sendiri. Dan apabila anak ini atau seseorang ini melakukan larangan-larangan di dalam syariat Islam, maka dosanya dia tanggung sendiri. Dengan kata lain, anak ini sudah berlaku hukum, namanya hukum taklif. Hukum taklif. Hukum taklif itu adalah wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Dosa dan pahalanya dia tanggung sendiri. Dosa dan pahalanya dia tanggung sendiri, karena dia sudah mencapai haddul balik, sudah sampai batasan orang yang balik. Namun permasalahannya adalah balik dalam pandangan syariat kita itu sangat berbeda istilah balik dengan pandangan di pemerintah kita. Balik itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya apa ya? Dewasa. Sudah dewasa. Kalau di negara kita, walaupun anak itu sudah balik, sudah mimpi basah dan sebagainya, tapi kalau dia belum dewasa alias belum cukup umur, lalu dia melakukan salah satu mohon maaf, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi kriminal umpama, maka biasanya anak ini nanti diberikan sanksi apa namanya itu, anak di bawah umur. Itu yang sering dipermainkan sama orang-orang yang nakal, sama oknum-oknum yang tidak baik, bisa mempermainkan masalah umur tadi. Dia melakukan kriminal umpama hari Senin, ternyata ketangkap dan seterusnya, di pengadilan umurnya itu kurang 1 hari untuk mencapai dewasa. Waktu dia melakukan kriminal umpama 1 hari atau 2 hari 3 hari, bisa lepas hukumnya itu, hukum daripada apa namanya ini, kasus orang dewasa. Berapa dewasa pandangan pemerintah kita dalam pengadilan? Berapa? 19, 17, 18. Nah itu. Padahal anak-anak kita ini terkadang umur 14 tahun itu sudah balik. Tapi dalam kasus pemerintah kita, kalau belum sampai berapa tadi? 17, 18 itu tidak bisa dia dimasukkan apa namanya, pidana orang dewasa, nggak bisa. Padahal tadi kalau dia sudah balik, pahala dosa dia tanggung sendiri. Nah itu dalam kasus kriminal. Begitu juga dalam pernikahan. Wallah alam ya, apakah berubah undang-undangnya atau tidak. Di waktu saya masih jadi pengulu, kalau tidak salah seingat saya, laki-laki itu minimal kalau ingin menikah itu adalah umurnya 19 tahun. Umurnya 19 tahun. Dan kalau perempuan ingin menikah itu minimal umurnya adalah 16 tahun. Jadi kalau seandainya ada seorang anak laki perempuan ketika menikah umurnya tidak sampai 19 tahun laki-lakinya, atau umurnya tidak sampai 16 tahun bagi perempuan, itu mesti minta izin di pengadilan. Pengadilan dulu, pengadilan apa, agama atau negeri, saya kurang paham itu. Melampirkan surat ini bahwa si anak ini melakukan pernikahan tanpa ada unsur paksaan orang tua. Diadili dulu di pengadilan, betul enggak ini?
Itu pernikahan. Nah, jadi pemahaman dewasa itu sangat berbeda antara pandangan syariat kita dengan pandangan pemerintah kita. Ya ala kulli hal, pemerintah mungkin punya kebijakan sendiri, baik dalam kasus masalah kriminal ataupun dalam kasus pernikahan. Mereka mempunyai pandangan sendiri, dan itu adalah hukum maslahat, hukum kebaikan untuk semuanya, untuk menjaga kebaikan secara umum. Saya waktu jadi pengulu itu sering ya, arti sering itu pernah lah beberapa kali menikahkan seorang anak laki-laki atau perempuan yang di bawah umur. Yang di bawah umur itu sering. Nah, terkadang orang tuanya ini malas datang ke pengadilan. Malas datang ke pengadilan. Sedangkan anaknya ini yang menikah ini nggak bisa lagi ditahan-tahan. Artinya kalau ditahan nanti berbahaya, karena dia sudah, mohon maaf ya, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari perbuatan jelek. Karena mungkin anak ini sudah pacarannya tuh pacaran yang sudah menjerumus sesuatu yang tidak sehat lagi. Artinya sesuatu yang berbahaya sekali. Kalau tidak dilangsungkan pernikahan bisa terjadi sesuatu yang tidak baik. Dinikahkan. Ke pengadilan susah, ke pengadilan susah. Sebenarnya kalau susah, orang tuanya kadang nggak mau atau mungkin malu dan sebagainya. Akhirnya apa? Dinikahkan di bawah umur. Nanti 3 bulan, 4 bulan baru cukup umurnya 19 tahun atau berapa namanya ini 16 tahun baru dibikinkan surat. Sering seperti itu. Artinya ada beberapa kali permasalahan seperti itu. Bahkan ada yang tinggal berapa hari lagi nih ya, tinggal seminggu atau berapa hari itu, dihitung sama KUA, umurmu kurang, tidak sampai cukup 19 tahun ini. Bagaimana Pak, kita sudah nyebar undangan ini atau ya sudah, nikah aja dulu kamu situ. Nanti setelah nikah kamu datang ke KUA, dinikahkan pulang ibarat kata. Sering terjadi seperti itu. Nah, itu ya pandangan dewasa di pemerintah kita dengan pandangan dewasa dalam syariat kita. Ala kulli hal. Tapi yang paling parah ya, yang susah untuk dicegah dalam pernikahan itu, kalau janda sudah ingin menikah, wah itu susah tuh. Itu saya berapa kali punya kasus seperti itu. Ini janda nih ya, kalau sudah mau menikah itu repot itu. Namanya janda sudah 3-4 tahun kan, mohon maaf nih ya. Kemudian sudah, mohon maaf sekali lagi, kebelet lah ibarat kata sudah. Wah, pokoknya harus nikah Pak, saya sudah janda ini Pak, berapa tahun? Saya sudah janda 4 tahun Pak. Tanya sama KUA, mana Bu? Surat cerainya mana? Nggak ada Pak. Loh kenapa nggak ada? Saya ditinggalkan sama suami saya Pak, sudah 4 tahun. Biar 10 tahun kau ditinggalkan suamimu, tapi kalau nggak ada surat cerainya, kamu tidak mengadu ke pengadilan, kau masih status istri suamimu. Tapi suami saya pernah menceraikan saya Pak. Mana buktinya? Buktinya mana? Kau nggak berani menikahkan itu. Maksa kita nggak bisa. Akhirnya apa ya, terserah. Akhirnya dia menikah di PNS, atau PNS, penghulu nikah siri. Di bawah PNS, penghulu nikah siri. Itu sering terjadi tuh. Itu yang istilahnya itu janda sengketa tuh itu tuh. Saya pernah jalan-jalan ke Melawai begitu ya. Tiba-tiba ngelihat tulisan di satu kendaraan, kan kalau kita kan Melawai itu kan truknya macam-macam tuh. Tulisannya tuh. Sama di depan sini. Nah, kalau saya lewat di depan mana ini? Dekat sampah itu. Papa nakal itu ya, apa? Aduh kata saya ini, aduh.
ini kacau-kacau di gambar-gambar ini. Macam-macam tulisan itu. Tulisannya sudah macam-macam, gambarnya juga macam-macam. Ya kalau kita yang dewasa gini ya ketawa-ketawa aja. Terkadang kita bawa anak begitu. Itu yang anak-anak zaman sekarang tuh masaknya karbitan. Tahu karbitan? Artinya belum dewasa sudah dipaksa untuk dewasa. Kenapa? Karena melihat hal-hal seperti itu tuh. Nah jadi saya pernah jalan ke Melawai itu, entah di motor entah di mana saya lupa tuh. Pokoknya ada tulisan janda sengketa. Saya melihat tulisan itu mikir, kira-kira ada nggak janda sengketa ini? Yang ada kan tanah sengketa, apalah sengketa, ini janda sengketa. Tapi pikir-pikir, oh ada ternyata janda sengketa itu. Gimana janda sengketa itu? Yang saya ceritakan tadi, perempuan ini ibarat kata telah diceraikan sama suaminya yang pertama, tapi nggak ada surat bukti perceraian tadi, nggak ada buktinya. Si perempuan ini mengaku telah diceraikan, tapi nggak ada buktinya. Dia kepingin menikah lagi, nggak bisa. Nah itu janda sengketa itu. Janda sengketa itu banyak ya kalau di KUA itu, kalau sudah janda itu sudah menikah, aduh pas saya sudah nyebar undangan inilah itulah apa, aduh ini ribetnya manusia ini. Kau akan melihat ada buktinya, mana buktinya itu? Terkadang 1 hari atau 2 hari saja di kawat itu tidak berani menikahkan. Bapak kalau mau menikah nikah saja, kami tidak tanggung dunia akhirat masalah sampean. Kami sesuai dengan surat yang ada. Itu. Jadi perlu diperhatikan ya masalah itu. Baik, kita kembali bicara tentang balik, karena ini masih ada kaitannya dengan masalah yang kemarin, masalah al-hujur, pencekalan. Jadi anak-anak yang balik itu apabila dia sudah sampai haddul balik, batasan balik, maka wajib dia melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Artinya dosa dan pahalanya ditanggung sendiri. Lalu bagaimanakah seseorang itu dikatakan balik? Nah, seseorang itu dikatakan balik ada dengan beberapa cara. Kita pisahkan dulu antara laki dengan perempuan. Karena di dalam Islam itu cuma ada laki-laki, cuma ada perempuan. Kalaupun seandainya di dunia ini ada seseorang yang mempunyai kelamin 2, kalau mohon maaf kalau istilah saya itu double garden itu. Ya. Punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan. Tetap nanti akan diputuskan di pengadilan apakah ini laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada istilah dalam pengadilan itu waria itu enggak ada. Mempunyai kelamin 2 itu walaupun ada, tapi tetap nanti akan distatuskan apakah laki-laki ataukah perempuan. Karena nanti masalahnya harta warisan. Kemana larinya? Kalau dia laki-laki 2 bahagian, kalau perempuan 1 bahagian. Kemudian begitu juga nanti kalau dia meninggal, yang ngurus jenazahnya laki-laki atau perempuan. Begitu juga dalam masalah sop salat, apakah masuk sop laki-laki atau sop perempuan, semuanya ditentukan di pengadilan itu. Ada caranya itu ya, kalau kita ceritakan sangat panjang itu. Jadi istilah laki-laki dan perempuan itu ada di Islam, di negara kita, dan ada di agama kita. Lain di Thailand. Thailand itu kalau tidak salah saya ada lihat di YouTube kemarin tuh 12 jenis 16 ke 18 tuh. Macam-macam tuh. Dia punya status itu 18 ke 16 tuh. Ada laki-laki, ada perempuan, ada setengah laki-laki, ada setengah perempuan. Ada yang suka kepada laki-laki dan suka perempuan, apa kelompoknya? Ada yang suka kepada apa binatang, apa dikategorikan apa statusnya aja tuh di Thailand. Katanya Thailand kan negara yang di mana namanya, di Bangkok atau di mana tuh, negara yang maksiatnya luar biasa. Pattaya, nah, apal beliau. Pattaya ya. Yang kita pikir itu perempuan ternyata laki-laki.
dia punya dada disuntik, waduh luar biasa. Nang kayak siapa namanya artis tuh, Lucinta apa? Lucinta Luna. Itu parah ya, nggak boleh, haram hukumnya. Baik, nah kita pisahkan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu kalau balik dengan dua cara. Laki-laki kalau dia balik ditentukan dengan salah satu dua cara. Yang pertama adalah mimpi basah alias keluar air mani. Walaupun dia tidak pernah mimpi basah, tapi kalau dia punya air mani pernah keluar, maka seseorang itu dikatakan balik. Hujan kah? Ya, dikatakan balik. Coba ingat-ingat dulu ya bapak-bapak, waktu balik umur berapa kira-kira? Saya kalau tidak salah itu balik itu umur 14 tahun mungkin. Masih ingat Pak balik umur berapa dulu? Lupa sudah ya. Karena sudah bukan balik lagi, terbalik-balik sudah. Saya masih ingat tuh ya, sekecil itu kalau tidak salah saya balik itu umur 14 mungkin. Tidak sampai umur 15 tahun sudah balik. Ihtilam, mimpi basah. Atau dia tidak pernah mimpi basah, tapi dia pernah keluar air mani. Bagaimanapun caranya keluar air mani itu, maka seseorang itu dikatakan balik sudah. Anak tadi. Nah, apabila balik, maka biasanya tumbuh sudah ininya, nah, apa namanya ini? Tembolok. Satu. Yang kedua ini, apa nama ini? Kita apa? Susui, nah, berbiji. Sakit tuh katanya. Aduh katanya. Nah, itu laki-laki tuh. Biasanya begitu. Ininya tumbuh. Kemudian yang ketiga suaranya sudah berubah loh. Kalau dia nah itu tandanya begitu. Yang keempat tandanya apa? Makannya gancang. Tapi nggak jadi badan tuh anak itu. Makannya kuat tapi badannya begitu-gitu aja. Itu tanda-tanda balik. Makanya di pesantren saya itu ya. Pesantren saya itu sekali masak itu 14 kilo. Jadi kali 3 berapa tuh? 1 karung lebih itu, hampir 2 karung apa tuh? Muridnya kurang lebih 150-an, hampir 2 karung. Yang apa namanya? Yang beratnya itu anak-anak ketika balik ini kan umur yang balik-balik itu kencang makan, kuat makan. Dia makan ini pagi ini makan jam 7, nanti habis jam 10 ada nasi, makan lagi dia, ada sisa nasi. Ke dapur dia nasi, makan lagi dia. Nanti zuhur makan lagi, habis asar makan lagi, malam makan lagi. Ada selamatan bis maghrib, makan lagi itu dia. Kuatnya makan kau ini. Dan biasa karena kita juga dulu Pak pernah mengalami seperti itu. Pernah mengalami. Biasa aja. Dan itu tanda-tanda laki-laki yang sudah balik tadi. Mencoloknya tadi ada 4 nih ya. Ada pertama di tembolok sini, yang kedua di puting susu, yang ketiga suaranya sudah mulai menggelegar, yang keempat adalah makannya gancang. Tapi nggak jadi badan gitu nah. Ya, kalau kita ini kan makan gak banyak tapi badan jadi. Ya, paling potongan kita ini sehari makan 2 kali aja, jarang 3 kali. Tapi badan gak bisa kempes-kempes, gendut aja terus. La ilaha illallah. Nah yang kedua, tandanya seseorang itu balik apabila dia tidak pernah mimpi basah, maka seseorang itu dikatakan balik dengan genap umurnya 15 tahun. Tapi hitungannya hitungan bulan purnama ya. 15 tahun ini genapnya itu umpama kalau dia lahir umpama, kita hitungan Masehi umpama ya. Dia lahir tanggal 1 bulan 1 jam 1 siang tahun 2001 umpama. Semuanya serba 1 nih ya, tanggal 1 bulan 1 jam 1 siang 2001. Maka anak ini jikalau dia tidak pernah mimpi basah, tidak pernah keluar mani, dikatakan genap umurnya 15 tahun adalah tanggal 1 bulan 1 jam 1 siang tahun berapa?
2016 2015. Hah? 15, 16. 15, 16. 16. Dikatakan genap umurnya tahun 2016. Pas sudah di situ dia. Tapi ini kan hitungan Masehi. Namun yang dimaksud hitungan tadi adalah hitungan Komariah. Hitung apa nih? Hitungan Hijriah. Hitungan Masehi dengan Hijriah lebih banyak Masehi. Hitungannya dalam setahun. Apakah ada seseorang tidak pernah mimpi basah? Ada. Salah satu yang terkenal adalah guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau itu tidak pernah yang namanya mimpi basah. Beliau balik dengan umur 15 tahun. Kenapa? Nah, itu salah satu karamah beliau ya, salah satu kemuliaan beliau. Karena para ulama mengatakan, ini versi ulama dengan versi ilmu kedokteran ya agak sedikit berbeda. Kalau versi ulama-ulama kita mengatakan apabila seseorang itu mimpi basah itu hal yang wajar, tapi itu adalah disebabkan gangguan setan. Jadi setan yang bermain di situ, yang masuk di alam sadar kita mimpi, lalu dibayangkan mimpi yang seperti itu sampai akhirnya kita bisa keluar ayat mani pada saat mimpi itu. Para ulama mengatakan itu adalah gangguan daripada syaitan. Sedangkan guru sekumpul adalah wali min auliya Allah, dan Allah jaga beliau dari gangguan syaitan tadi. Nah. Tapi kalau versi kedokteran itu mah wajar. Versi ilmu kedokteran itu wajar. Bahkan yang hebatnya tidak ada mimpi tiba-tiba kita bisa keluar air mani, karena dari versi ilmu kedokteran kan laki-laki itu biasanya per 3 hari atau per 4 hari, mohon maaf ya, ibarat kata kantung spermanya itu penuh. Makanya kalau 3 hari tidak disalurkan, nah itu akan ya tadi menumpah sendiri dia. Begitu kayak dari ilmu kedokteran, saya kurang paham, cuman mendengar-dengar gitu saja. Oleh karenanya bagi kita ini minimal itu mohon maaf sekali lagi, melakukan nafkah batin itu kalau bisa seminggu itu 3 kali, jangan kurang dari 3 kali. Karena itu ada istilah dalam ilmu kedokteran, sehari sekali, apa itu maksudnya? Sehari 2 kali sehari. Banyak kan ya? 2 hari sekali ya, bukan sehari 2 kali ya. 2 hari sekali apa? 3 kali sehari. Itu ada itu dalam ilmu kedokteran, psikologi, ilmu kesehatan itu ada itu. Ya sekurang-kurangnya jangan kurang lah daripada 3 kali dalam seminggu. Yang repotnya kalau kerja lapangan, nah sudah selesai sudah. Ya. Kerja lapangan gimana sudah lagi. Ala kulli hal ya. Nah, jadi laki-laki dikatakan balik dengan 2 cara. Yang pertama dengan mimpi basah, keluar air mani. Kalau dia tidak pernah, maka dengan apa? Dengan genap umurnya 15 tahun. Kemudian adapun perempuan itu dikatakan dia balik dengan 3 cara. Salah satu 3 cara. Yang pertama mimpi basah. Karena perempuan juga bisa mimpi basah. Seseorang pernah bertanya kepada Nabi tentang perihal itu, ya Rasul, kalau bahasa kitanya, bagaimanakah seseorang perempuan yang dia melihat di dalam tidurnya sebagaimana halnya laki-laki melihat di dalam tidurnya? Maka Nabi mengatakan mandi apabila dia melihat ada yang keluar, artinya ada keluar air maninya, wajiblah dia mandi. Nah, jadi perempuan juga bisa mimpi basah seperti halnya laki-laki. Yang kedua dengan haid, dengan cara haid, walaupun umurnya belum 15 tahun, umurnya masih 10 tahun, apalagi zaman sekarang ini kan anak-anak perempuan tuh cepat dia, itu dikarbit sebelum waktunya dia sudah dewasa duluan, karena faktor makanan, minuman ya,
itu sangat mempengaruhi hormon anak itu. Sangat mempengaruhi hormon tadi anak itu. Kalau seandainya perempuan itu tidak pernah mimpi basah, tidak pernah haid, maka dengan cara yang ketiga, apa itu? Digenapkan umurnya 15 tahun. Nah, perempuan ini kalau balik juga memang ada beberapa tanda yang sama dengan laki-laki. Yang pertama, dia punya dada ini akan sakit, kayak ada berbiji, kemudian lambat laun akan dia punya dada berbesar. Biasanya anak-anak perempuan yang sudah balik itu sebelum dadanya besar dikasih apa namanya itu? Maniset apa istilah? Miniset. Supaya dibiasakan pakai miniset itu. Nanti kalau dia seandainya sudah mulai agak besar, baru dipakaikan pakaian dalam itu. Biasanya manisan diajarin dulu. Nah itu ya, itu bagus itu untuk melancarkan anak perempuan tadi. Ah itu biasa ada tumbuh. Yang kedua adalah dari segi suara. Kalau laki-laki tadi berubah. Kalau perempuan dewasa yang kecilnya sebelumnya itu dia tapi kalau dia sudah dewasa suaranya itu lebih lembut. Kalau laki-laki garau, kalau perempuan lebih halus. Itu tandanya kalau perempuan sudah dewasa, bicaranya itu agak halus, suaranya beda dengan anak kecil yang melengking. Itu bedanya di situ tuh perempuan. Yang ketiga, enggak ada tembolok jadi ya. Yaitu dilihat dari segi makanannya. Nah, itu makanannya biasanya perempuan yang balik juga makannya akan gancang kata orang Banjar. Kuat makannya, dan itu tanda-tanda perempuan tadi balik. Nah disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bersumber daripada Abdullah bin Umar, aratu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ana ibnu arba'a asyrata sanatan falam yujisni wa aratu alaihi yaumal khandaqi wa ana ibnu khamsa asyrata sanatan fa ajazani. Kata Abdullah bin Umar, aku pernah mendatangi Rasulullah untuk mengajukan diriku ikut perang di dalam peperangan Uhud. Pada waktu itu kata Abdullah bin Umar, aku berumur 14 tahun. Lalu Nabi pun tidak mau menerima, yakni kau belum cukup umur, belum 15 tahun, jangan ikut. Jadi akhirnya aku kata Abdullah bin Umar tidak ikut perang Uhud waktu itu karena belum cukup 15 tahun. Tapi pada saat peperangan Khandaq, aku pun mengajukan diri kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Dan waktu itu aku berumur 15 tahun. Lalu Nabi pun menerima aku sebagai pasukan perang dalam perang Khandaq tadi. Itu yang bicara tentang 15 tahun. Dalam surah An-Nur ayat 59 Allah berfirman, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Dan apabila anak-anak kalian telah sampai umur balik, artinya sudah sampai batasan balik, walaupun dia umurnya belum 15 tahun tapi sudah ada tanda-tanda yang kita sebutkan tadi. Apa yang diperintahkan Allah? Maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Artinya dalam urusan apapun harus ada walinya. Ya. Lain anak kecil, kalau anak kecil kan bebas pulsa tuh ya. Tapi kalau sudah dewasa, berlaku hukum taklif tadi. Anak-anak yang telah dianggap pandai, dewasa dan sudah pandai, artinya sudah punya akalnya, sudah berlaku, sudah seimbang. Apabila mereka sudah dapat mengatur hartanya, tidak lagi menyia-nyiakannya,
untuk mengetahui kepandaiannya hendaklah diuji dengan pekerjaan yang sering dilihatnya. Berarti anak pedagang diuji dengan jual beli, anak petani diuji dengan urusan pertanian, anak pemilik perusahaan diuji dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan perusahaan bapaknya. Artinya anak ini kalau kita sudah ingin memberikan harta yang dia punya harus diuji dulu. Jadi bukan hanya balik, diuji dulu. Diuji dengan megang uang, kamu bisa nggak belanja uang itu? Kamu beli ini bisa nggak? Kalau dia seandainya sudah bisa mengontrol emosinya dalam mengatur ekonomi yang harta yang dia punya, kita serahkan dia punya harta. Nah ini harta kamu, ini punya warisan bapakmu dan semuanya, ini punya kamu dan seterusnya. Kita sebagai walinya, sebagai pengasuhnya sudah berlepas tangan di situ. Tapi kalau dia cuma sudah balik tapi tidak mengerti, jangan diberikan. Atau dia kecil, sudah bisa pandai berdagang, kayak paling Upin Ipin itu kayak Mail bin Mail. 2 singgit, pandai banget berdagang itu. Tapi dia belum dewasa, jangan diberikan harta kepada dia. Ya, emosinya dia belum bisa menguasainya. Baik, cukup dulu, insya Allah kita sambung lagi. Akan datang kita akan berbicara tentang anak yatim. Nah termasuk anak yatim itu ya, dia punya harta ditahan juga sampai dia nanti dewasa dan akalnya sudah stabil. Dia punya harta baru disilahkan kepada mereka anak yatim tadi. Baik, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia orang Islam, bagaimanapun kelakuannya ketika hidup di dunia, termasuk kaum LGBT, walaupun dia merubah alat kelaminnya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, atau apalah dia punya urusan di dunia ini, kita sebagai sesama muslim wajib melaksanakan fardu kifayah. Itu tugas kita, kewajiban kita maksudnya. Adapun urusan dia, dosa yang dia telah lakukan, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kita wajib untuk melaksanakan fardu kifayah tadi. Lain halnya kalau ada orang mati bunuh diri. Orang mati bunuh diri ini ya. Kalau ada orang mati bunuh diri, di dalam pelaksanaan fardu kifayah, para ulama madzhabul arba'ah di sini ada beda pendapat. Kalau pendapatnya Imam Hanafi, orang yang mati bunuh diri itu hanya dimandikan, dikafani dan dikuburkan, tidak perlu disolatkan. Itu menurut pendapatnya Imam Hanafi. Tapi menurut mazhab kita Syafi'i, apabila ada orang yang mati bunuh diri, itu berlaku fardu kifayah. Artinya kita sebagai orang Islam wajib melaksanakan kewajiban tadi, yakni fardu kifayah, mandikan, kafani, salatkan, kuburkan. Itu kewajiban kita. Adapun dia punya urusan, kita serahkan sama Allah. Sama juga bebuham LGBT tadi, kalau meninggal ya begitu. Saya tidak tahu nih bagaimana kemarin, teman maaf ya. Mudah-mudahan Allah ampunilah semua kita. Dorce Gamal lama itu kan namanya kan bukan Dorce. Waktu dia hidup karena pernah berwasiat kalau meninggal diurusi sama perempuan atau apa gitu ya. Tapi ketika dia meninggal diurusi sama siapa? Laki-laki ya. Betul ya, laki-laki ya. Kalau nggak salah laki-laki waktu itu. Sampai beliau katanya terserah sajalah katanya. Terserah saja. Saya tidak tahu bagaimana dia punya statusnya itu. Cuman ya tadi dalam Islam cuman ada istilah laki-laki dan ada perempuan. Kalau ada seorang yang mempunyai alat kelamin dua, laki-laki dan perempuan, maka itu diputuskan laki-laki dan perempuan adalah di pengadilan. Di pengadilan itu. Kembali kepada orang yang mati bunuh diri ya. Kalau ada orang yang mati bunuh diri, mazhab Syafi'i kan tadi
wajib kita sebagai muslim untuk melakukan fardu kifayah. Namun hemat saya, kalau ada orang bunuh diri, kemudian ada seorang ustadz atau seorang tokoh ulama yang dia menjadi panutan bagi orang lain, menurut saya pribadi sebaiknya ulama ini tidak datang dalam pelaksanaan fardu kifayah tadi. Dia suruh saja orang lain. Kenapa? Supaya menjadi pelajaran bahwa perbuatan yang dilakukan bunuh diri itu adalah perbuatan yang sangat fatal salahnya. Sangat fatal, dan para ulama banyak mengatakan orang yang mati dengan cara bunuh diri itu akan kekal selama-lamanya dalam neraka, kecuali kalau Allah berkehendak lain. Karena kenapa? Karena kalau orang yang mati bunuh diri itu seakan-akan dia telah berburuk sangka dan menuduh Allah Ta'ala bahwa Allah tidak punya kasih sayang. Allah paling benci kalau dituduh yang jelek. Sangat murka Allah, sangat murka sekali kalau Allah itu dituduh melakukan perbuatan yang tidak adil. Itu. Beda dengan orang yang beragama, walaupun mohon maaf, walaupun salah ya, tapi mereka punya agama, bukan agama Islam. Mereka itu masih percaya ada keadilan dari Tuhan mereka yang mereka percaya. Masih percaya ada surga, masih percaya ada neraka. Masih ada harapan untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kalau orang yang putus asa, itu seakan-akan menuduh Allah Ta'ala tidak ada rahmat sama sekali. Sehingga orang yang mati bunuh diri itu, ada yang mengatakan dia kekal selama-lamanya dalam neraka. Nah tadi Imam Hanafi hanya mandikan, kafani, kuburkan, tidak perlu disolatkan. Tapi Imam Syafi'i berlaku semuanya fardu kifayah. Namun hemat saya, kalau ada seorang tokoh ulama jadi panutan atau ulama yang dia jadi panutan begitu, maka sebaiknya tidak usah hadir. Dia wakilkan saja kepada orang lain untuk melaksanakan fardu kifayah. Untuk apa? Supaya tidak menjadi perbincangan dari orang-orang yang melihat apa yang dilakukan sama ulama ini. Tapi kalau ulama tadi pas datang dimandikan, sholatkan dan sebagainya, nanti akan menjadi kebiasaan. Oh ternyata LGBT itu boleh aja. Bunuh diri itu tidak apa-apa itu kayak itu datang juga. Nah, akhirnya jadi perbuatan yang mungkin orang lain menganggapnya biasa saja nanti bunuh diri itu. Ala kulli hal ya, nasallallahu alaihi wa afiyah, na'udzubillahi min dzalik. Cukup ya sampai waktu isyraq. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.